Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no I don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau liatin lagi ke kalian rutinitasku atau kegiatanku di rumah. Nah, sekarang ini sesuai dengan judulnya, saya mau masak-masak teman-teman untuk mempersiapkan makan-makan bareng beserta tetangga komplek. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu nih kepada teman-teman semua. Barangkali ada di antara kalian yang beberapa hari terakhir nungguin video-video terbaruku, tapi baru hari ini sempat saya up lagi video terbaru dikarenakan kesibukanku di luar rumah yang lumayan menyita waktu. Jadi untuk ngedit sambil nge-record juga itu memang saya nggak ada waktunya sama sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa up video terbaru lagi. Jadi buat teman-teman yang kangen dengan videoku, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu saya masak apa aja dan bagaimana keseruan kita saya bareng tetanggaku ketika makan bareng bersama di halaman rumah. Oke, balik lagi ke kegiatanku hari ini. Nah, ini jadi rencananya kita mau nyate. Ada sate ayam dan juga sate daging sapi. Nah, ini sate daging sapinya udah dipotong-potong, sate ayamnya juga udah dipotong, dan khusus untuk tulang-tulang ayamnya itu nantinya akan saya buat soto ayam aja sebagai sayur atau kuah dari makanan kita nantinya. Nah, sekarang saya mau marinasi dulu untuk daging sapi dan juga daging ayamnya. Untuk bumbu marinasi sate sapinya, saya hanya menggunakan bumbu dasar putih. Begitupun untuk marinasi daging ayamnya atau sate ayamnya, saya juga memasukkan bumbu dasar putih. Dan untuk sate sapi saya menambahkan ketumbar bubuk ya teman-teman. Untuk takarannya disesuaikan aja dengan banyaknya daging sapi yang kalian gunakan. Lalu saya juga menambahkan sedikit kaldu ayam bubuk. Kalau misalnya kalian mau pakai kaldu sapi boleh, lebih mantap lagi pastinya. Lalu saya juga menambahkan di sini gula merah biar ada rasa manis-manisnya selain dari rasa manis oleh kecap. Nah, kalau misalnya mau ditambahin sedikit air asam Jawa juga boleh, tapi di sini saya skip aja air asamnya. Nah, untuk si marinasi daging ayam atau sate ayamnya, di sini saya menambahkan saus tomat. Lalu kemudian saya juga menambahkan minyak wijen. Daging sapinya juga saya tambahin minyak wijen. Lalu daging ayamnya saya tambahin kecap asin, lada hitam bubuk. Jadi saya nggak menambahin lagi penyedap ataupun garam di daging ayamnya. Jadi rasa asinnya itu atau gurihnya didapat dari kecap asin aja. Lalu saya juga menambahkan kecap manis ke dalam daging ayam dan juga daging sapinya. Nah, ini kita aduk-aduk aja dulu sampai semua tercampur rata bumbu dan juga daging sapinya. Begitu pula dengan daging ayam, diaduk-aduk semua sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, saya diamkan dulu sekitar beberapa jam baru kemudian saya tusuk. Biar bumbunya itu meresap dan dagingnya juga bisa lebih empuk ketika dibakar nanti. Nah, ini lanjut saya mau rebus tulang ayam tadi. Saya rebus sampai mendidih dulu, sampai semua kotoran-kotorannya keluar, lalu saya ganti air rebusannya. Sambil merebus tulang ayamnya, di sini saya mau nyiapin bahan-bahan lainnya karena saya juga akan membuat perkedel kentang untuk pelengkap soto ayamnya. Jadi di sini saya mau kupas-kupasin dulu kentangnya.
Nah, sambil saya kupas-kupasin, saya juga mau nyapa-nyapa dulu. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dalam keadaan nggak kekurangan satu hal apapun dan tentunya selalu dalam keadaan bahagia. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Untuk teman-teman yang salfok dengan lampu selang kitchen setku yang masih bergelantungan gak jelas itu, mohon maaf ya teman-teman karena belum sempat dipasang kembali. Saya masih cari-cari sih cara atau perekat yang paling rekat yang bisa dipakai atau digunakan agar nggak lepas-lepas atau copot-copot lagi ketika terkena hawa panas dari kompor. Nah, ini saya lagi goreng kentangnya. Setelah dikupas, dicuci bersih, lanjut saya goreng. Kemudian saya cek lagi air rebusan atau rebusan tulang ayam tadi. Setelah mendidih, seperti yang saya bilang, saya ganti airnya dengan air yang baru. Oke, lanjut saya mau potong-potong wortel. Untuk isian dari soto ayamnya langsung saya campurin aja potongan wortel nantinya. Kemudian nantinya akan saya kasih juga bihun atau soun ya teman-teman. Enaknya sih soun. Kalau saya ya, kalau selera saya itu saya menggunakan soun untuk teman atau pendamping makan soto ayam. Nah, ini kentangnya udah empuk, udah mateng, langsung ditirisin aja. Kemudian diulek ya teman-teman, dihaluskan dalam keadaan panas-panas. Jadi warga komplek tempat tinggalku itu teman-teman memang biasanya setiap malam minggu kita itu ngadain makan-makan bareng ya teman-teman. Jadi masak-masak gitu, kemudian kita makan bersama, entah itu di rumah tetangga, di rumahku, dimanapun, digilir gitu teman-teman, dikondisikan aja. Jadi kita itu masak-masak dan untuk semua bahan masakannya itu kita biasanya patungan, ada yang beli ayam, ada yang beli ini, beli itu. Nah, seperti yang tadi tetangga yang sebelah beli ayam, lalu masih ada sisaan daging kurban si tetangga satunya lagi. Nah, semuanya di drop ke rumah, jadi saya kebagian untuk masak-masaknya. Lalu nanti saya akan menambahin lagi bahan-bahan atau pelengkap-pelengkap lainnya. Nah, ini soto ayamnya saya menggunakan bumbu soto yang udah pernah saya buat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana cara saya ngeracik bumbu soto ini, kalian cek aja di video-video sebelumnya ya. Karena udah pernah saya share mengenai bumbu-bumbu dasar masakan. Nah, itu langsung aja dimasukin. Wortelnya juga udah saya masukin. Sekarang waktunya saya mau tambahin seasoning yang terdiri dari kaldu ayam bubuk, garam, kemudian sedikit gula pasir, lalu saya juga menambahkan susu kental manis sedikit aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya susu full cream itu lebih baik lagi karena kita hanya mencari creaminya bukan rasa manisnya teman-teman. Lalu saya menambahkan 1 butir telur yang udah dikocok lepas, ini langsung diaduk-aduk biar telurnya nggak menggumpal. Nah, ini tampilan dari kentang yang sudah dihaluskan. Di sini saya menambahkan irisan daun bawang. Kemudian saya juga menambahkan 1 butir kuning telur. Jadi telur ini dipisahin antara kuning dan putihnya. Untuk kuningnya dicampurkan ke dalam adonan, sementara untuk putih telurnya itu nanti sebagai bahan celupan sebelum perkedel kentangnya digoreng. Nah, untuk seasoningnya saya hanya menambahkan kaldu ayam bubuk aja. Kalau misalnya kalian punya pala bubuk, boleh juga ditambahin sedikit. Nah, ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, waktunya untuk dibulat-bulatin atau dibentuk sesuai dengan selera aja. Di sini saya bulat-bulatin aja menyerupai kelereng ya teman-teman, lebih besar sedikit dari kelereng, jadi bulat-bulat gitu. Ini dicetak aja sampai semua adonan habis atau selesai.
Setelah itu langsung digoreng, pastikan minyaknya itu benar-benar panas. Nah, ini dimasukin aja si perkedelnya itu ke dalam putih telur yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan tangan aja ya teman-teman, biar lebih maksimal aja. Kalau pakai sendok agak ribet dan takutnya hancur. Tapi tenang aja, karena saya udah cuci tangan, insya Allah tangannya bersih. Nah, ini digoreng, dibolak-balik perlahan-lahan agar nggak hancur. Setelah kecoklatan langsung diangkat aja. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut, saya mau buat minuman atau dessert ya teman-teman. Sebagai menu pembuka boleh, menu penutup juga boleh, dikondisikan aja gimana baiknya. Jadi di sini saya buat es jelly cincau aja. Ini jelly yang sudah saya serut, langsung saya masukin, saya campur dengan kopi instan yang sudah saya seduh. Di sini saya menggunakan cappuccino. Lalu saya tambahin gula merah cair. Kemudian saya juga menambahkan susu kental manis coklat. Ini diaduk-aduk semua. Tadi saya juga menambahkan creamer bubuk, tapi nggak sempat ke record ya teman-teman. Itu opsional sih, kalau kalian mau tekstur kuah yang lebih creamy, boleh banget ditambahin dengan creamer bubuk ataupun susu cair full cream juga boleh. Nah, ini satenya udah waktunya untuk ditusuk, dan saya udah minta tolong juga tadi sama suamiku untuk tusukin sate-satenya karena saya masih mau menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Kebetulan juga suamiku hari ini libur, jadi Sabtu itu hari libur suamiku. Nah, di sini saya mau nyiapin bahan atau pelengkap lainnya. Di sini ada buras teman-teman, ini burasa, makanan khas Makassar ketika hari raya. Jadi ini terbuat dari nasi gitu yang dibungkus menggunakan daun pisang. Kebetulan saya tadi beli di pasar. Jadi ini saya mau buka-bukain dulu tali pengikatnya biar lebih mudah ketika mau dimakan. Tadi juga saya ada beli ketupat. Nah, ini ketupatnya langsung saya kupasin aja full, semua kulitnya saya lepasin biar lebih mudah ketika mau dimakan. Untuk burasanya saya nggak buka kulitnya karena takutnya kalau nggak habis bisa dimasukin lagi ke kulkas, jadi lebih gampang ketika mau dipanasin lagi. Dan ini dia satenya udah selesai ditusuk. Saya juga udah selesai nyiapin semua menu makanan yang akan kita makan nantinya insya Allah. Di sini ada jelly cincau. Yang putih-putih itu adalah bubuk creamer yang belum larut, tapi insya Allah nanti akan larut dengan sendirinya. Kemudian juga di sini ada ketupat, ada burasa. Lalu untuk kuahnya atau sayurannya di sini ada soto ayam, soto tulang ayam. Itu sudah saya campurin soun di dalamnya, kemudian ada perkedel kentang dan juga jeruk nipis. Nah, malam hari udah tiba. Ini adalah malam mingguan kami di kompleks bersama tetangga teman-teman. Nah, itu suamiku lagi mempersiapkan bara api untuk bakar-bakar satenya. Ini kumpulan para bocah lagi main-main, dan beginilah suasana kompleks di rumahku ketika malam hari. Nah, sekarang waktunya bakar-bakar. Suamiku lagi bakarin sate-satenya. Nah, itu ada sate ayam dan juga sate daging sapi. Untuk bumbu olesannya, di situ saya menggunakan bumbu dasar putih yang dicampur dengan saus tomat, minyak, dan juga kecap manis. Ini lumayan banyak teman-teman, 1 ekor ayam dan juga 1 kilogram daging sapi. Untuk bumbu satenya, bumbu kacang itu dibikin oleh tetanggaku, dan juga tetanggaku ada masak nasi kuning sebagai teman makan sate teman-teman. Nah, ini satenya udah selesai dibakar semua, sekarang mau siap-siap buat makan bersama. Insya Allah dengan cara ini kekompakan dan juga silaturahmi dapat terus terjalin antar tetangga. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka ya, and see you on my next video. Bye!